salju bro. Yuk yang mau bikin es kepal. Selamat siang. Dan lihat pemandangannya. Si salju. Ini adalah Tugu Kardungla tertinggi ya, puncak. Tiba saatnya gua masuk di etapa kedua dengan tujuan Pangongso atau Danau Pangong. Start dari penginapan di Nubra Value, RJ bilang bahwa di etapa kedua ini perjalanan lebih jauh. Jaraknya yang harusnya 125 kilo menjadi 2 kali lipat. Karena ada salah satu jalan yang akan kita lalui nanti terputus. Kita akan melewati 2 puncak tertinggi sekaligus dalam satu rute ini. Jalurnya sebenarnya masih 15-20 km pertama masih jalur-jalur kontur tarmak lah ya. Tarmak tuh masih ada aspal mulusnya, kadang juga ada aspal tambelannya. Lepas dari situ jalanan kemudian menyempit, masuk ke daerah pegunungan yang jalurnya menanjak, sangat curam. Sisi kirinya itu adalah jurang, kanannya itu adalah tebing-tebing berbatu. Itu tujuan puncak pertama, Warilapas. Itu ketinggiannya 5.137 meter di atas permukaan laut. Untuk menuju ke Warilapas, itu jalurnya sungguh sangat-sangat ekstrim. Dengan kontur off-road, kadang ketemu tanah, lumpur, butuh tingkat konsentrasi tinggi. Di lain sisi, karena kendala atau masalah terbesar adalah ketinggian dengan kadar oksigen tipis, cuaca yang sangat-sangat ekstrim, dinginnya luar biasa, udah kayak es batu, tembus sepatu, celana, kaki itu sampai sulit digerakkan, saking dinginnya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Sumpah ini dingin banget. Dingin banget. Tantangannya lebih berat dari kemarin, dari Kardungla. Saya pikir ini puncak yang lebih rendah dari Kardungla akan bisa mudah dilalui. Ternyata tidak. Ini bahkan jauh lebih sulit, lebih ekstrim. Pada saat berkendara tuh sering tarik napas dalam, ternyata tidak membuahkan hasil. Sama aja, tetap membuat kepala pusing karena oksigen tipis. Sampai di Warilapas, luar biasa sih pemandangannya. Yang saya pikir tadinya gerimis, ternyata itu adalah salju. Salju! This is snow, bro. Akhirnya beruntung kita bisa ketemu salju. Kita beruntung banget. Asli, ini kita beruntung banget. Ya. Ini teman gua dari Thailand, si F. Dia juga merasakan salju. Hey, Saya itu Indonesia. Boxer Racing Thailand. Boxer Racing Thailand. Beruntung sih bisa ketemu salju di Warilapas dengan perjuangan yang sungguh luar biasa untuk mencapai titik ini. Di situ karena bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77, saya dan kawan saya Mas Didi dari Natgeo Indonesia berniat untuk membentangkan bendera merah putih di salah satu jalanan tertinggi di dunia. Dengan bangga, gue bawa nama Indonesia. Sedikit emosional, dan ini sebuah pengalaman yang sulit dilupakan dan bakal saya ceritakan untuk anak cucu bahwa saya pernah riding mengibarkan bendera merah putih di salah satu jalanan tertinggi di dunia. Dengan bangga saya membawa nama Indonesia. Thank you teman-teman. Dirgahayu Indonesia, merdeka. Di situ kita tidak bertahan lama karena dokter yang selalu mengiringi kita hanya memberikan waktu kita 15 menit saja di Warilapas. Ya karena itu tadi, karena cuacanya ekstrim, kadar oksigen yang tipis, temperatur suhu yang sangat rendah, akhirnya 15 menit di Warilapas kita harus segera turun untuk recovery badan. Karena masih ada satu puncak lagi yang harus kita lewati.
Saya mengucap syukur tidak lupa karena setelah berada di ketinggian jalanannya menurun dan jalanannya masih dengan kontur off-road. Tidak ada aspal mulus di sana. Lepas beberapa kilometer ternyata kita kembali menanjak untuk melewati puncak kedua. Di puncak kedua ini sama ekstrimnya perjalanannya. Sampailah kita di Changla Pass yang ketinggiannya masih 5.100 meteran di atas permukaan laut. Gua nggak nyangka bisa nyampe sini. Ketinggiannya tuh 5.137 meter di atas permukaan laut. Dan dinginnya tuh parah banget, lebih parah dari Kardungla kemarin. Di situ sebenarnya saya sudah tidak tahan bahwa kepala ini rasanya mau pecah lah. Tapi saya harus berjuang melewati 2 puncak ini. Saya pengen buru-buru sampai ke titik finish. Lagi-lagi jalanannya tidak lepas dari kontur off-road. Ya beruntungnya si Royal Enfield Himalayan ini sebuah motor yang memang diperuntukkan untuk jalan yang seperti ini gitu. Gak ada masalah dari sisi suspensi, peredaman yang baik, mesin yang memang karakternya long stroke untuk pegunungan Himalaya sangat cocok, tidak ada masalah. Sampai akhirnya kita regroup, sempat melewati padang pasir. Kita regroup karena rombongan terpecah. Ya karena itu tadi jalanannya konturnya luar biasa. Tidak manusiawi menurut saya. Kita regroup, lepas dari regroup, RJ bilang perjalanan tinggal 15 km di depan. Ini mungkin ada 10 derajat kali ya, ini dingin banget. Tapi nggak tahu nanti malam ya kayak gimana. Karena lokasinya berada di balik bukit ini. Pagongso-nya, danau Pagongso ya. Pangongso. Akhirnya kita sampai di salah satu penginapan di daerah ya di Pangongso ya. Lagi-lagi penginapannya ini adalah Glamour Camping dan ternyata tidak ada air panas. Jadi kita mengurungkan niat untuk mandi sampai pada akhirnya kita makan malam. Setelah makan malam kembali ke kamar masing-masing, ke tenda masing-masing untuk melanjutkan perjalanan besok. Saljunya deket nih. Ntar kita nggak tahu nih ngelewatin sini apa enggak jalur air rutenya. Dan ini kita masih di ketinggian 4.000-an. Ntar kita ke Changla naik lagi 5.000-an. Aduh. Cobaan. Harus dijalanin, semoga kuat. Di etapa ketiga dengan tujuan kembali ke Leh, ke titik start, kami diberitahu bahwa akan melewati jalur sebelumnya, cuman tidak melewati 2 puncak, hanya melewati 1 puncak yaitu Changla Pass. Di etapa ketiga kita jalan itu sekitar jam 8 atau setengah 9. Saya bisa menikmati pemandangan di daerah Pangongso yang luar biasa. Di kiri saya itu tebing berbatu, cuman di sebelah kanan kilauan air di danaunya itu kadang berwarna hijau, kadang berwarna biru, tergantung cahaya saat menyinari ke daerah danau. Belum lagi beberapa jajaran puncak-puncak pegunungan Himalaya yang ujungnya masih diselimuti oleh salju, sebuah petualangan yang luar biasa. Saya melewati itu sekitar 16 km. Jalanan mulai menaik untuk menuju Changla Pass. Jalurnya ekstrim. Sampai di Changla Pass ternyata saya ngerasa tubuh saya ini udah nggak sanggup melakukan perjalanan lagi. Saya berhenti, memang rombongan saat itu semua berhenti di Changla Pass. Rasanya itu seperti mau black out. Otak ini sudah memberikan sebuah petunjuk bahwa lu udah nggak sanggup. Dan ternyata saturasi oksigen saya ada di angka 62. Mungkin sebagian orang normal yang berada di ketinggian, ya katakanlah di Indonesia, di ibu kota, di Jakarta, saturasi 62 itu mungkin orang sudah masuk UGD. Tapi tidak dengan saya yang berada di ketinggian 5.000 sekian. Dokter bilang saya orang kuat. Saturasi oksigen kamu 62 dan kamu masih bisa berkendara. Kamu luar biasa. Tapi saya tidak merasakan hal itu. Saya memotivasi diri saya bahwa saya kuat, saya mampu untuk melakukan atau petualangan ini. Ya akhirnya saya kembali riding.
Lepas dari Canglapas, ya akhirnya kita menemukan jalanan menurun, masih sangat curam dan penuh resiko tinggi. Alhamdulillahnya perjalanannya atau rutenya cukup landai sampai akhirnya kita tiba di Leh, penginapan di Leh. Akhirnya kita sampai dan saya tidak lupa mengucapkan rasa syukur. Dari hari pertama, kedua, sampai di hari ketiga ini ternyata sulit dibayangkan. Di hari pertama saya pikir saya melewati Kardungla, puncak tertinggi. Saya bisa melewati itu semua. Ternyata di hari kedua saya harus berhadapan dengan 2 puncak tertinggi yang cukup menguras tenaga, menguras fisik, pikiran. Tak terbayangkan saat itu. Tapi saya harus melanjutkan kembali untuk etapa berikutnya. Di etapa berikutnya saya akan melewati beberapa danau terkenal di daerah Lada, danau air asin lebih tepatnya. Lagi-lagi saya berharap untuk melewati jalur yang mudah, tapi saya tidak tahu tantangan apa yang ada di depan sana. Struktur jalan, medan berbatu, kontur off-road seperti apa saya juga tidak tahu. Kita lihat aja di video berikutnya.